Bayangkan memulai setiap pagi dengan perasaan yang penuh energi, pikiran yang jernih, dan keyakinan bahwa hari yang akan datang bukanlah hari biasa, melainkan sebuah kesempatan untuk melangkah maju, berkembang, dan menguasai hidup Anda. Namun, sejujurnya, berapa kali Anda bangun tanpa motivasi, tanpa arah, terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa Anda kemanapun? Cara Anda memulai pagi sangat menentukan sisa hari Anda. Jika Anda memulai dengan disiplin, niat, dan kebiasaan yang tepat, Anda akan memiliki lebih banyak fokus, produktivitas, dan kendali atas waktu Anda. Sebaliknya, jika Anda bangun dalam mode autopilot, tanpa strategi atau tujuan, maka Anda sudah kalah dalam pertempuran pertama sebelum semuanya dimulai. Hari ini, Anda akan menemukan kebiasaan-kebiasaan yang akan mengubah pagi Anda dan membantu Anda memulai hari dengan cara terbaik. Ini bukan sekadar tips sederhana. Ini adalah alat yang terbukti untuk membantu Anda berhenti bereaksi dan mulai mengambil kendali. Jadi, bersiaplah, karena setelah menyimak materi ini, pagi Anda tidak akan pernah sama lagi. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda berkomitmen pada diri sendiri. Tulis di kolom komentar, "Mulai hari ini, saya mengambil kendali atas pagi saya. Saya adalah seorang stoik." Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya meninggalkan sebuah kalimat. Anda memprogram pikiran Anda untuk perubahan. Semakin sering Anda mengulanginya, semakin dalam tertanam di alam bawah sadar Anda, dan semakin mudah untuk mengubahnya menjadi tindakan. Jadi, tulis sekarang, dan mari kita mulai. Nomor 2. Efek domino dari awal yang baik. Setiap pagi adalah kesempatan untuk membangun momentum. Cara Anda memulai hari bukanlah detail kecil. Itu adalah domino pertama yang menentukan segala yang menyusul. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pada hari-hari ketika Anda memulai dengan energi, kejernihan, dan fokus, Anda cenderung mencapai lebih banyak, merasa lebih kuat, dan tetap terkendali? Itu bukan kebetulan. Awal yang baik tidak hanya memengaruhi pagi Anda, itu membentuk seluruh ritme hari Anda. Ini bukan tentang menunggu merasa termotivasi untuk memulai dengan baik. Motivasi itu tidak konsisten. Yang benar-benar berhasil adalah konsistensi. Orang-orang paling sukses, mereka yang mencapai tujuan dan mempertahankan fokus, memahami bahwa disiplin mengalahkan inspirasi. Margaret Thatcher misalnya, bangun setiap hari jam 5 pagi. Bukan karena ia memiliki bakat khusus untuk bangun pagi, tetapi karena ia tahu waktu itu adalah kunci untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi debat dan pertemuan yang akan menentukan arah bangsanya. Anda tidak harus menjadi pemimpin dunia untuk menerapkan prinsip ini. Yang penting bukanlah jam pasti Anda bangun, tetapi apa yang Anda lakukan di saat-saat pertama itu. Laksamana William McRaven berbicara tentang kebiasaan sederhana seperti merapikan tempat tidur. Baginya, tindakan kecil itu adalah kemenangan pertama hari itu. Pencapaian kecil, ya, tetapi yang mengirimkan pesan jelas. Saya telah memulai dengan sukses. Sekarang mari kita lanjutkan. Ketika tindakan pertama Anda memperkuat keteraturan, disiplin, dan struktur, jauh lebih mungkin bahwa sisa hari Anda akan mengikuti pola itu. Pikirkan perbedaan antara bangun dan langsung terjun ke dalam kekacauan versus bangun dengan rencana dan tujuan. Jika hal pertama yang Anda lakukan adalah memeriksa ponsel, menyerap notifikasi, dan membiarkan inersia membawamu, pikiran Anda tidak lagi berada di tangan Anda. Ia berada di bawah belas kasihan apapun yang dunia lemparkan kepada Anda. Namun, jika Anda memulai dengan momen kejernihan, dengan kebiasaan yang memperkuat disiplin Anda mengambil kendali dari detik pertama. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak mengendalikan segala sesuatu yang terjadi selama hari itu, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita menghadapinya. Dan cara terbaik untuk bersiap adalah memulai dengan kuat. Marcus Aurelius tidak memulai harinya dengan menunggu melihat apa yang akan terjadi. Ia merenung, mengantisipasi tantangan, dan mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang benar-benar penting. Ia tahu bahwa tugasnya bukanlah menyerah pada kenyamanan, tetapi bangkit dan memenuhi apa yang kehidupan tuntut darinya. Setiap pagi, Anda memiliki pilihan untuk mengatur nada hari Anda. Meskipun tampak seperti detail kecil,
Perbedaan antara hari yang produktif dan hari yang penuh gangguan seringkali terletak pada beberapa menit pertama itu. Anda tidak perlu membuat perubahan drastis dalam semalam. Kuncinya adalah akumulasi kebiasaan kecil. 1 menit untuk merapikan ruang Anda, 1 menit lagi untuk menulis niat untuk hari itu, 5 menit untuk bergerak, atau sekadar bernapas dan mempersiapkan pikiran Anda. Yang penting adalah konsistensi. Jika Anda memikirkan saat-saat ketika Anda berhasil mempertahankan kebiasaan Anda akan menyadari bahwa bagian tersulit bukanlah usaha sesekali, tetapi mempertahankannya seiring waktu. Siapapun bisa bangun pagi suatu hari karena motivasi, tetapi melakukannya hari demi hari, ketika kegembiraan awal memudar dan kelelahan menumpuk. Itulah yang benar-benar membedakan orang yang disiplin dari mereka yang menyerah. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi disengaja. Bangun lebih pagi tidak akan membuat Anda otomatis lebih sukses, tetapi akan memberi Anda sesuatu yang berharga. Kendali atas waktu Anda. Itu akan memungkinkan Anda memulai hari dengan cara Anda sendiri, tanpa bereaksi terhadap apa yang orang lain paksakan kepada Anda. Itu akan memberi Anda kesempatan untuk membangun sesuatu sebelum dunia menuntut Anda berlari dari satu tempat ke tempat lain. Jangan menunggu merasa siap. Jangan mencari alasan. Besok, ketika Anda bangun, ambil kendali dari saat pertama. Biarkan tindakan pertama Anda menjadi langkah tegas ke arah yang benar, dan biarkan langkah pertama itu menyalakan percikan hari yang penuh tujuan, fokus, dan tekad. Nomor 3. Menjaga tubuh tetap aktif untuk meningkatkan kesejahteraan tubuh Anda adalah kendaraan dalam menjalani kehidupan ini. Anda tidak dapat mengharapkan pencapaian yang signifikan darinya jika tidak memperkuatnya, tidak mempersiapkannya untuk bertahan, melangkah maju, dan menghadapi tantangan yang dihadapi setiap hari. Marcus Aurelius tidak memiliki kekuatan fisik secara alami. Sebaliknya, tubuhnya tergolong rapuh. Namun, ia tidak membiarkan hal tersebut mendefinisikan batas-batasnya. Sebagai alternatif dari menyerah, ia menciptakan rutinitas olahraga yang memperkuatnya secara fisik dan mental. Ia menyadari bahwa tubuh yang lemah berimplikasi pada pikiran yang lemah, dan bahwa disiplin fisik berkontribusi pada disiplin di semua aspek kehidupan. Gerakan bukanlah suatu pilihan. Ini bukan sesuatu yang harus dilakukan hanya ketika Anda memiliki waktu luang atau merasa termotivasi. Gerakan adalah kebutuhan. Jika Anda ingin meningkatkan kesejahteraan, Anda harus bergerak. Hal ini bukan tentang menjadi atlet elit atau menghabiskan berjam-jam di gym. Ini lebih berkaitan dengan menantang tubuh Anda setiap hari, mengingatkannya bahwa ia diciptakan untuk bergerak, bukan untuk diam. Mulailah dengan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki. Pergilah keluar, rasakan tanah di bawah kaki Anda, dan biarkan tubuh Anda mengingat bagaimana rasanya bergerak. Jika Anda mampu berlari, lakukanlah. Jika Anda lebih suka melakukan peregangan, lakukan itu. Namun, jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa memberi tubuh Anda kesempatan untuk memperkuat dirinya. Kuncinya bukanlah melakukan sesuatu yang ekstrim sekali lalu berhenti. Kuncinya adalah konsistensi, membangun kebiasaan. Pada awalnya mungkin terasa sulit. Anda mungkin merasa tidak punya energi dan lebih memilih untuk tetap diam. Namun, itu hanya perlawanan mental. Tubuh Anda akan beradaptasi dengan apa yang Anda berikan. Berikan gerakan, dan ia akan menjadi lebih kuat. Biarkan ia stagnan dan ia akan melemah. Apa yang terasa sebagai usaha hari ini akan menjadi kebiasaan di masa mendatang. Apa yang menyakitkan hari ini akan membuat Anda lebih tangguh di kemudian hari. Anda tidak perlu membuat perubahan besar dalam semalam. Langkah-langkah kecil yang diulang setiap hari akan membawa kemajuan yang signifikan. 10 menit olahraga hari ini mungkin tampak sepele, tetapi jika Anda melakukannya setiap hari, dalam sebulan Anda akan memiliki jam-jam latihan, dan dalam setahun Anda akan mengubah daya tahan, energi, dan perspektif Anda tentang usaha. Marcus Aurelius berlatih tinju, gulat, dan berjalan tanpa alas kaki, bukan karena ia ingin menjadi atlet, tetapi karena ia memahami bahwa tubuhnya harus siap menghadapi tuntutan hidup. Seorang kaisar tidak boleh memiliki kelemahan, dan Anda juga tidak. Bukan karena Anda memerintah sebuah kerajaan,
tetapi karena Anda memerintah keberadaan Anda sendiri. Setiap keputusan yang Anda ambil mengenai tubuh Anda memengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Hidup akan menghadapkan kita pada tantangan, dan kita harus siap menghadapinya. Kita tidak dapat mengendalikan segalanya, tetapi kita dapat mengendalikan seberapa siap kita. Jika Anda memperkuat tubuh Anda memperkuat pikiran Anda. Jika Anda bergerak setiap hari, Anda memperoleh energi, kejernihan, dan ketahanan. Usaha fisik bukan hanya tentang memperbaiki penampilan. Ini tentang melatih disiplin Anda, kemampuan Anda untuk menghadapi ketidaknyamanan, dan kapasitas Anda untuk mengatasi kemalasan. Ini adalah cara untuk mengingatkan diri Anda bahwa pertumbuhan tidak terjadi di zona nyaman. Setiap pengulangan, setiap kilometer, setiap tetes keringat adalah investasi dalam kekuatan mental Anda. Jangan menunggu hingga Anda merasa ingin memulai. Jangan mencari alasan. Kesejahteraan Anda ada di tangan Anda, dalam keputusan Anda untuk bergerak hari ini, untuk menantang diri sendiri, dan untuk menolak kenyamanan. Ketika Anda merawat tubuh Anda juga merawat pikiran, energi, dan masa depan Anda. Besok ketika Anda bangun, sebelum melakukan hal lain, ingatlah, langkah pertama adalah yang paling sulit, tetapi juga yang akan mengubah hidup Anda. Sekarang bangun dan bergeraklah. Nomor 4, hargai apa yang Anda miliki, hidup, napas, dan kemampuan berpikir dan mencintai. Bangun dan bernapaslah. Rasakan udara masuk ke paru-paru Anda. Dengarkan detak jantung Anda. Buka mata Anda dan sadari apa yang Anda miliki. Tidak peduli bagaimana kemarin berlalu. Hari ini Anda di sini, hidup dengan kesempatan baru. Berapa kali Anda mengabaikan keajaiban ini? Berapa kali Anda mengeluh tentang hal-hal sepele tanpa menyadari bahwa hal-hal paling berharga sudah menjadi milik Anda? Kehidupan itu sendiri, kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan mencintai, semua hal lainnya adalah sekunder. Anda tidak perlu lebih banyak untuk mulai merasa bersyukur. Anda tidak perlu segalanya sempurna dalam hidup Anda. Anda tidak perlu mencapai tingkat kesuksesan tertentu, memiliki lebih banyak uang, atau menyelesaikan semua masalah sebelum Anda bisa merasa beruntung. Kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kurang, tetapi pada apa yang mampu Anda hargai saat ini. Lihatlah sekeliling Anda. Berapa banyak hal yang Anda anggap remeh. Orang-orang di sekitar Anda, pengalaman yang telah Anda jalani, bahkan momen-momen sulit yang telah mengajarkan Anda pelajaran berharga. Rasa syukur bukan hanya ide yang baik. Itu adalah praktik yang mengubah hidup. Ilmu pengetahuan membenarkannya. Ketika Anda melatih pikiran untuk fokus pada apa yang Anda miliki daripada pada apa yang kurang, Anda meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kecemasan dan stres, serta menjadi lebih tangguh dalam menghadapi masalah. Bukan kebetulan bahwa orang yang berlatih bersyukur lebih bahagia, bukan karena mereka memiliki kehidupan yang sempurna, tetapi karena mereka telah belajar melihat apa yang benar-benar penting. Mulailah setiap pagi dengan momen refleksi. Sebelum Anda bangun, sebelum kebisingan dunia menyerbu pikiran Anda, luangkan beberapa detik untuk bersyukur. Anda tidak perlu mengatakannya dengan keras, cukup rasakan. Bersyukurlah untuk kesempatan hari baru, untuk fakta sederhana bahwa Anda masih hidup. Tidak masalah jika kemarin sulit, hari ini adalah kesempatan lain untuk melakukan yang terbaik. Marcus Aurelius memahami hal ini. Baginya, rasa syukur bukanlah perasaan sementara. Itu adalah disiplin. Sebagai seorang stoik sejati, ia tahu bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada cara kita menafsirkan apa yang kita miliki. Ia tidak mengharapkan hidup menjadi mudah atau sempurna. Ia menghargai apa yang ia miliki dan menggunakannya sebagai fondasi untuk melangkah maju dengan tenang dan tekad. Kekuatan sejati terletak pada melihat nilai dalam hal-hal sederhana, dalam apa yang selalu ada tetapi sering diabaikan. Pikirkan tentang semua kali Anda membiarkan masalah kecil merusak hari Anda. Semua kali Anda memfokuskan energi pada apa yang tidak Anda miliki, pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, pada apa yang kurang.
Sekarang bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika alih-alih Anda fokus pada apa yang Anda miliki, pada apa yang bisa Anda lakukan, pada apa yang ada dalam jangkauan Anda. Rasa syukur tidak berarti berpuas diri. Itu tidak berarti Anda berhenti berjuang untuk memperbaiki hidup Anda. Itu berarti saat Anda melangkah maju, Anda juga menikmati perjalanan. Itu berarti Anda tidak harus menunggu sampai semuanya sempurna untuk merasa damai. Karena jika Anda tidak belajar menghargai apa yang Anda miliki sekarang, Anda tidak akan pernah merasa puas, tidak peduli seberapa banyak yang Anda capai. Ketika Anda hidup dengan rasa syukur, Anda menghadapi tantangan dengan pola pikir yang berbeda. Alih-alih bereaksi dengan frustrasi, Anda merespons dengan perspektif. Alih-alih membiarkan negativitas menjatuhkan Anda mencari apa yang bisa Anda pelajari dari setiap situasi. Bukan karena Anda mengabaikan masalah, tetapi karena Anda memutuskan untuk tidak membiarkannya mengendalikan keadaan mental Anda. Besok, ketika Anda membuka mata, sebelum memeriksa ponsel, sebelum memikirkan apa yang harus Anda lakukan, luangkan beberapa menit untuk bersyukur. Bersyukurlah untuk fakta sederhana bahwa Anda di sini, untuk kesempatan memperbaiki diri, untuk orang-orang di sekitar Anda, untuk apa yang bisa Anda berikan dan terima. Karena suatu hari, Anda tidak akan bisa melakukannya lagi. Dan ketika saat itu tiba, satu-satunya hal yang akan berarti adalah bagaimana Anda menjalani hari-hari yang Anda miliki. Jangan menunggu kehilangan sesuatu untuk menghargainya. Jangan anggap remeh apa yang ada dalam hidup Anda hari ini. Rasa syukur tidak membutuhkan biaya, tetapi dapat mengubah segalanya. Praktikkan, jadikan kebiasaan, dan Anda akan melihat bagaimana, sedikit demi sedikit, cara pandang Anda terhadap hidup mulai berubah. Nomor 5. Antisipasi tantangan hari. Visualisasi negatif. Jangan berharap hari berjalan mulus. Jangan berharap semuanya berjalan persis seperti yang Anda rencanakan. Hidup jarang bekerja seperti itu. Akan ada penundaan, orang-orang sulit, ketidaknyamanan tak terduga. Namun, inilah perbedaan antara mereka yang terseret oleh keadaan dan mereka yang tetap teguh. Pola pikir. Jika Anda mengharapkan semuanya mudah, maka setiap hambatan akan membuat Anda tidak stabil. Namun, jika Anda memulai hari dengan mengantisipasi kemungkinan kesulitan, tidak ada yang akan mengejutkan Anda. Kaum Stoik mempraktikkan visualisasi negatif sebagai alat untuk memperkuat pikiran. Sebelum hari dimulai, mereka meluangkan waktu untuk membayangkan tantangan yang mungkin muncul. Ketidaksepakatan dengan seseorang, berita buruk, atau kejadian tak terduga yang dapat mengganggu rencana mereka. Mereka tidak melakukan ini untuk menjadi pesimis, tetapi untuk melatih diri mereka. Jika Anda sudah memikirkan suatu masalah sebelum terjadi, ketika akhirnya terjadi, Anda tidak akan bereaksi dengan frustrasi atau kecemasan. Sebaliknya, Anda akan merespons dengan tenang karena Anda sudah mempertimbangkan kemungkinan itu. Ilmu pengetahuan mendukung praktik ini. Studi menunjukkan bahwa orang yang membayangkan skenario buruk sebelumnya mengembangkan toleransi yang lebih besar terhadap ketidakpastian. Pikiran mereka sudah menjelajahi jalan masalah sebelum tiba, sehingga mereka tidak bereaksi dengan panik, tetapi dengan kejernihan. Ini mirip dengan seorang prajurit yang berlatih sebelum pertempuran. Mereka tidak menunggu sampai berada di medan perang untuk belajar membela diri. Mereka sudah melakukannya berkali-kali dalam pikiran dan latihan. Setiap pagi sebelum Anda bangun, luangkan beberapa menit untuk persiapan mental ini. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa salah hari ini? Bisakah saya bertemu dengan seseorang yang tidak sabar atau sulit? Bisakah saya menerima berita buruk? Bisakah saya menghadapi penundaan atau masalah tak terduga? Dan yang lebih penting, bagaimana saya akan merespons itu? Alih-alih membiarkan frustrasi mengendalikan reaksi Anda, putuskan terlebih dahulu untuk bertindak dengan kesabaran dan ketenangan. Jika Anda membayangkan seseorang memperlakukan Anda dengan kasar, bayangkan merespons dengan pengertian daripada kemarahan. Jika Anda memikirkan kemunduran potensial di tempat kerja, visualisasikan bagaimana Anda bisa beradaptasi tanpa kehilangan kendali. Kuncinya adalah ketika situasi tiba, pikiran Anda sudah siap menghadapinya tanpa kehilangan keseimbangan.
Marcus Aurelius, sebagai kaisar, terus-menerus menghadapi situasi sulit, membuat keputusan yang memengaruhi ribuan orang, berhadapan dengan pengkhianatan, perang, dan penyakit. Namun, ia tidak membiarkan hal-hal tersebut membuatnya kewalahan. Setiap pagi, ia merenungkan kesulitan yang mungkin muncul dan mengingatkan dirinya bahwa ia tidak memiliki kendali atas peristiwa eksternal, tetapi ia memiliki kendali atas sikapnya. Perbedaan antara hari yang kacau dan hari yang terkendali bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda memilih untuk menghadapinya. Cobalah ini. Sebelum Anda bangun dari tempat tidur, sebelum menghadapi dunia, visualisasikan kemungkinan kesulitan hari itu. Bukan dari tempat ketakutan, tetapi dengan strategi. Antisipasi mereka. Persiapkan diri Anda secara mental untuk tetap tenang, untuk bertindak dengan logika daripada impulsif. Anda akan melihat bahwa ketika tantangan muncul, Anda akan siap merespons dengan kecerdasan, tanpa emosi negatif yang menjatuhkan Anda. Dan hal yang paling menarik dari praktik ini adalah bahwa seringkali, ketika Anda mengantisipasi masalah, Anda menyadari bahwa sebagian besar tidak seserius yang terlihat. Bahkan jika segala sesuatunya berjalan salah, Anda masih memiliki kendali atas bagaimana Anda bereaksi. Kekuatan sejati bukanlah menghindari masalah, tetapi menghadapinya dengan pikiran jernih dan semangat yang teguh. Besok, ketika Anda bangun, sebelum Anda membiarkan hari menangkap Anda lengah, luangkan waktu untuk melatih pikiran Anda. Persiapkan diri Anda untuk tantangan, bukan dari tempat kekhawatiran, tetapi dari ketenangan. Ketika hari berakhir, Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang dapat mengganggu keseimbangan Anda, karena Anda sudah siap untuk segalanya. Nomor 6. Mengatasi tantangan bangun pagi. Ketika alarm berbunyi di pagi hari, pertempuran pertama Anda dimulai. Pikiran Anda mengatakan untuk tetap tinggal lebih lama, bahwa 5 menit lagi tidak akan membuat perbedaan, bahwa dunia bisa menunggu. Namun pada saat itu, Anda memiliki kesempatan untuk memilih antara kenyamanan dan pertumbuhan. Bangun pagi bukan sekadar masalah jadwal. Itu adalah cerminan dari disiplin Anda, komitmen Anda pada diri sendiri, dan kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan meskipun Anda tidak merasa melakukannya. Wajar jika pada awalnya terasa sulit. Tubuh Anda terbiasa dengan ritme tertentu, dan perubahan apapun menciptakan perlawanan. Namun inilah kuncinya. Anda dapat melatihnya. Anda tidak perlu membuat perubahan drastis dalam semalam. Psikologi perilaku menunjukkan bahwa pemrograman ulang mental efektif jika dilakukan secara bertahap. Jika Anda kesulitan bangun jam 6 pagi hari ini, jangan memaksakan semuanya sekaligus. Mulailah dengan bangun 15 atau 30 menit lebih awal setiap hari. Beri tubuh Anda waktu untuk beradaptasi. Yang paling penting, berikan diri Anda alasan untuk bangun. Bukan sekadar mengatur alarm lebih keras atau meninggalkan ponsel di seberang ruangan. Trik tersebut bisa membantu pada awalnya, tetapi yang paling penting adalah memiliki tujuan yang jelas. Jika Anda tidak tahu mengapa Anda bangun, Anda akan selalu menemukan alasan untuk terus tidur. Tentukan alasan yang memotivasi Anda, sesuatu yang mendorong Anda keluar dari tempat tidur dengan tekad. Mungkin itu proyek, tujuan pribadi, atau keinginan untuk memulai hari dengan tenang daripada terburu-buru. Apapun itu, pastikan itu adalah sesuatu yang benar-benar Anda pedulikan. Cahaya alami adalah sekutu besar dalam proses ini. Terpapar sinar matahari di pagi hari membantu mengatur jam biologis Anda dan memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk aktif. Sebaliknya, cahaya buatan dari layar sebelum tidur membingungkan otak dan membuat tidur nyenyak yang memulihkan lebih sulit dicapai. Jika Anda ingin bangun lebih pagi, Anda juga perlu merawat bagaimana Anda mengakhiri hari. Ciptakan rutinitas malam yang mempersiapkan tubuh untuk istirahat alih-alih membuatnya tetap waspada hingga menit terakhir. Stoikisme mengajarkan kita bahwa disiplin adalah fondasi dari kehidupan yang bertujuan. Marcus Aurelius tidak membiarkan dirinya terbawa oleh apa yang nyaman, tetapi oleh apa yang benar. Ia tidak mencari alasan, ia mencari strategi. Jika bangun pagi terasa sulit bagi Anda hari ini, jangan lihat itu sebagai perjuangan melawan tidur, tetapi sebagai pelatihan kemauan Anda.
Setiap pagi Anda mengatasi godaan untuk tetap di tempat tidur. Anda memperkuat kemampuan untuk mengendalikan hidup Anda. Pada awalnya, Anda mungkin merasa lelah. Itu normal. Tubuh Anda belum menyesuaikan diri. Namun, jika Anda tetap konsisten, akan tiba saatnya ketika bangun pagi menjadi hal yang alami bagi Anda. Dan ketika Anda mencapainya, Anda akan merasakan perbedaan dalam produktivitas, energi, dan cara Anda menghadapi hari. Ini bukan hanya tentang bangun lebih pagi. Ini tentang memulai setiap hari dengan niat, arah, dan pola pikir seseorang yang mengendalikan waktu dan hidupnya. Jangan menunggu suatu hari Anda tiba-tiba merasa ingin bangun pagi. Itu tidak akan terjadi. Perubahan terjadi ketika Anda memutuskan untuk mengambil tindakan. Malam ini, tidurlah sedikit lebih awal. Besok, ketika alarm berbunyi, jangan bernegosiasi dengan diri sendiri. Jangan beri pikiran Anda waktu untuk mencari alasan. Bangunlah. Lakukan lagi dan lagi sampai menjadi bagian dari diri Anda. Dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa kebiasaan kecil ini mengubah tidak hanya pagi Anda, tetapi disiplin, kepercayaan diri, dan seluruh hidup Anda. Nomor 7. Hidrasi awal untuk mengaktifkan tubuh. Hal pertama yang Anda lakukan saat bangun menentukan nada harimu. Banyak orang membuka mata dan langsung meraih ponsel, memeriksa notifikasi, dan tenggelam dalam rutinitas tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh mereka. Namun, sebelum melakukan hal lain, bahkan sebelum terlalu banyak bergerak, tubuh Anda meminta sesuatu yang esensial: air. Setelah semalaman tidur, tubuh Anda telah berjam-jam tanpa cairan. Otak, sistem pencernaan, dan kulit Anda, semua organ telah berfungsi tanpa sumber hidrasi baru. Jika tindakan pertama di pagi hari bukanlah memberi tubuh Anda air yang dibutuhkan, Anda memulai hari dalam kondisi defisit, dalam kerugian, dengan kelelahan yang dapat dengan mudah dihindari. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa dehidrasi ringan pun memengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan energi. Jika Anda pernah bangun merasa lesu, dengan pikiran kabur dan tidak ada keinginan untuk memulai hari, ada kemungkinan besar yang Anda butuhkan hanyalah air. Bukan kopi, bukan makanan, bukan rangsangan eksternal, hanya air. Segelas besar, diminum perlahan untuk mengingatkan tubuh Anda bahwa sudah waktunya untuk aktif. Cobalah ini besok, sebelum melakukan hal lain, sebelum memeriksa ponsel, sebelum memikirkan daftar tugas, minumlah air. Itu tidak perlu rumit. Siapkan gelas di samping tempat tidur jika perlu. Anda akan melihat bagaimana dalam hitungan menit, tubuh Anda mulai merespons, pikiran Anda menjadi jernih, dan energi Anda mulai meningkat. Ini bukan hanya kebiasaan fisik, itu adalah tindakan disiplin. Ini adalah demonstrasi pada diri Anda sendiri, bahwa Anda mengendalikan tubuh Anda, bahwa Anda tidak memulai hari dengan autopilot, tetapi dengan niat. Karena ketika Anda membuat keputusan sadar dari saat pertama, segala sesuatu yang lain akan mengalir lebih jelas. Kaum Stoik memahami kekuatan tindakan kecil sehari-hari. Marcus Aurelius tidak mencari tindakan heroik besar, tetapi konsistensi dalam hal-hal esensial. Ia tahu bahwa kekuatan terletak pada penguasaan diri, pada kemampuan untuk melakukan apa yang benar, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana. Minum air saat bangun tampak seperti detail sepele, tetapi mencerminkan sesuatu yang lebih besar. Kemampuan untuk merawat diri sendiri dengan niat, untuk memulai hari dengan keteraturan, dan untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Jika setiap pagi Anda mengabaikan apa yang dibutuhkan tubuh Anda, kekacauan itu secara bertahap merembes ke area lain dalam hidup Anda. Namun, ketika Anda memperhatikan detail, ketika Anda memulai dengan dasar-dasar, segalanya akan membaik. Tubuh yang terhidrasi dengan baik berpikir lebih baik, bergerak lebih baik, dan memiliki lebih banyak energi. Dan energi bukan hanya fisik, itu juga mental. Ketika Anda merasa baik dari awal, Anda menghadapi hari dengan sikap yang lebih baik, lebih jernih, dan lebih tekun. Jangan meremehkan dampak kebiasaan kecil dalam jangka panjang. Apa yang tampak sepele dalam satu hari, jika diakumulasi selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan,
dapat mengubah kesejahteraan Anda. Segelas air setiap pagi tidak akan mengubah hidup Anda secara instan, tetapi dikombinasikan dengan kebiasaan sehat lainnya, itu dapat membuat perbedaan besar dalam perasaan, pikiran, dan tindakan Anda. Jangan menunggu sampai Anda merasa buruk untuk menyadari betapa pentingnya hal ini. Jangan meremehkan apa yang bisa dilakukan segelas air untuk Anda. Itu tidak tampak seperti perubahan besar, tetapi kebiasaan kecil yang diulang setiap harilah yang pada akhirnya menentukan kesejahteraan Anda. Besok, ketika Anda membuka mata, sebelum melakukan hal lain, berikan tubuh Anda apa yang dibutuhkannya. Minum air. Aktifkan sistem Anda, dan mulailah hari dengan kejernihan dan energi yang layak Anda dapatkan. Karena apa yang Anda lakukan di menit-menit pertama pagi hari bukan hanya rutinitas. Itu adalah pernyataan tentang bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup Anda. Nomor 8. Melampaui rata-rata saat orang lain tidur. Ketika orang lain masih terlelap, Anda memiliki kesempatan untuk melangkah maju. Saat dunia dalam kondisi hening, Anda dapat membangun sesuatu yang berarti. Inilah yang membedakan antara mereka yang berhasil mencapai tujuan dan mereka yang sekadar bertahan hidup. Sebagian besar individu terjebak dalam rutinitas harian, mengikuti pola yang sama tanpa mempertimbangkan cara untuk meningkatkan diri. Namun, jika Anda bercita-cita untuk menonjol dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, Anda perlu melakukan hal-hal yang umumnya dihindari oleh banyak orang. Semua ini berawal dari sebuah keputusan. Bangun lebih pagi dan mengambil kendali atas waktu Anda. Bangun pagi bukan sekadar kebiasaan, melainkan sebuah alat yang ampuh. Ketika Anda bangun lebih awal, Anda mendapatkan keuntungan yang signifikan. Anda memiliki waktu-waktu tenang yang bebas dari gangguan, di mana Anda dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Terlepas dari tujuan Anda, apakah itu meningkatkan kesehatan fisik, mengembangkan keterampilan, membangun bisnis, membaca, atau bermeditasi, jam-jam awal hari adalah milik Anda, dan bagaimana Anda memanfaatkannya adalah pilihan Anda. Berdasarkan penelitian, orang yang bangun pagi cenderung lebih sukses, bukan semata-mata karena mereka memiliki bakat atau keberuntungan yang lebih, tetapi karena mereka memanfaatkan waktu ketika pikiran mereka berada dalam kondisi paling jernih. Studi menunjukkan bahwa mereka yang bangun pagi memiliki disiplin yang lebih baik, stabilitas emosional yang lebih tinggi, dan kebiasaan yang lebih positif dibandingkan dengan mereka yang bangun terlambat. Pada akhirnya, kesuksesan adalah hasil dari akumulasi kebiasaan baik yang dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. Jika Anda merasa tidak memiliki cukup waktu dalam sehari, seolah selalu terburu-buru dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, solusinya bukanlah menunggu waktu yang tepat muncul. Solusinya adalah mengambil alih jadwal Anda. Memulai lebih awal, melangkah lebih dahulu sementara orang lain terjebak dalam ketidakaktifan. Cobalah ini besok. Bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menghabiskan waktu di ponsel atau mengecek media sosial, tetapi untuk memulai hari dengan tujuan. Gunakan waktu tersebut untuk berinvestasi dalam hal-hal yang benar-benar berarti bagi Anda. Jangan fokus pada ketidaknyamanan saat itu. Pikirkan hadiah jangka panjang. Apa yang Anda lakukan di jam-jam awal hari itu akan menentukan suasana harimu, dan tindakan Anda setiap hari akan membentuk hidup Anda. Kaum Stoik memahami bahwa disiplin adalah fondasi kehidupan yang kuat dan stabil. Marcus Aurelius tidak mencari kenyamanan, ia mencari kebajikan. Ia tidak menunggu kondisi menjadi ideal, ia melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki, dan menyia-nyiakannya adalah kesalahan terbesar yang dapat dilakukan seseorang. Jika Anda membiarkan kemalasan menguasai hari ini, Anda akan membiarkannya menguasai hari esok, dan secara perlahan-lahan itu akan menjadi identitas Anda. Pikirkan ini. Setiap kali Anda menekan tombol tunda, setiap kali Anda memilih untuk tetap di tempat tidur alih-alih bangun dan bekerja pada diri sendiri, Anda memberikan keuntungan kepada orang lain. Saat Anda tidur, seseorang sedang berlatih, belajar, dan memperbaiki diri.
Apakah Anda benar-benar ingin tetap berada dalam rata-rata? Atau apakah Anda siap melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan oleh kebanyakan orang dan mengambil kendali atas hidup Anda? Besok, ketika alarm berbunyi, jangan tanyakan pada diri sendiri apakah Anda merasa ingin bangun. Tanyakan siapa yang ingin Anda jadikan. Karena setiap hari Anda memilih untuk bertindak dengan disiplin, Anda semakin mendekati kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Bangunlah, melampaui rata-rata, dan wujudkan versi terbaik dari diri Anda sendiri. Nomor 9. Praktikan kebajikan sejak bangun. Setiap pagi, ketika Anda membuka mata, Anda memiliki kesempatan untuk memutuskan orang seperti apa yang akan Anda jadikan hari ini. Anda bisa menyerah pada dorongan untuk tetap di tempat tidur, menunda awal hari, dan menunda tanggung jawab Anda, atau Anda dapat mempraktikkan kebajikan sejak saat pertama, mengambil kendali atas tindakan Anda dan memulai dengan tekad. Hidup tidak dibangun dari satu tindakan besar, tetapi dari akumulasi keputusan kecil yang, seiring waktu, mendefinisikan siapa diri Anda. Disiplin diri adalah otot yang perlu dilatih. Ini bukan tentang menunggu perasaan ingin melakukannya, tetapi tentang bertindak meskipun Anda tidak ingin. Setiap kali Anda memutuskan untuk bangun pada waktu yang telah Anda tetapkan, tanpa alasan, Anda memperkuat kemauan Anda. Setiap kali Anda memilih untuk memulai hari dengan niat alih-alih membiarkan inersia mengatur, Anda menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mengendalikan diri. Ilmu pengetahuan mendukung hal ini. Praktik disiplin yang konsisten meningkatkan fungsi kognitif, memperkuat kemampuan pengambilan keputusan, dan membantu mengurangi penundaan. Sebuah studi menunjukkan bahwa individu dengan disiplin diri yang lebih tinggi tidak hanya mencapai lebih banyak dalam hidup mereka, tetapi juga lebih bahagia karena mereka merasa mengendalikan takdir mereka. Mereka tidak membiarkan emosi sesaat menentukan tindakan mereka. Sebaliknya, mereka bertindak berdasarkan apa yang benar-benar mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Ketika Anda bangun besok, sebelum Anda bergerak, sebelum rutinitas mengambil alih, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada diri Anda, orang seperti apa yang ingin saya jadikan hari ini? Apakah saya akan menjadi seseorang yang menyerah pada kenyamanan, atau seseorang yang memilih usaha dan tujuan? Pada saat itu, buatlah keputusan sadar untuk bangun dengan tekad. Bukan karena kewajiban, tetapi karena setiap tindakan berarti. Kaum Stoik memahami bahwa kebajikan tidak hanya dipraktikkan dalam momen-momen besar, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Marcus Aurelius tidak menunggu ujian besar untuk melatih karakternya. Ia melakukannya setiap hari, sejak saat ia membuka mata. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa tujuannya bukanlah kenyamanan, tetapi tugas, keunggulan, dan penguasaan diri. Pada akhirnya, itulah yang mendefinisikan hidup kita. Apa yang kita lakukan dalam momen-momen kecil, dalam keputusan tak terlihat yang tidak dilihat oleh siapapun, tetapi membangun kita dari dalam. Mulailah dengan kebiasaan kecil. Anda tidak perlu membuat perubahan drastis dalam semalam. Cukup berkomitmen untuk bangun saat alarm berbunyi, untuk tidak bernegosiasi dengan kemalasan, untuk memulai hari dengan niat. Jadikan momen itu sebagai pengingat bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih, bahwa Anda bukan budak impuls Anda, dan bahwa Anda dapat mengarahkan hidup Anda dengan kejelasan. Seiring waktu, Anda akan merasakan perbedaannya. Tidak hanya akan lebih mudah untuk bangun, tetapi sikap itu akan menyebar ke area lain dalam hidup Anda. Ketika Anda menghadapi tugas sulit, alih-alih menunda, Anda akan melakukannya. Ketika Anda merasakan godaan untuk menyerah, Anda akan ingat bahwa Anda adalah seseorang yang bertindak, yang tidak memilih jalan mudah. Dan bagian terbaiknya adalah setiap kemenangan kecil memperkuat kepercayaan diri Anda, membuktikan bahwa Anda mampu lebih dari yang Anda kira. Besok ketika Anda bangun, cobalah ini. Sebelum Anda bergerak, sebelum pikiran otomatis mengambil alih, bernapaslah dan putuskan. Hari ini saya mempraktikkan kebajikan. Hari ini saya bangkit dengan tujuan. Hari ini saya memilih untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Karena pada akhirnya,
Orang yang akan Anda jadikan di masa depan tidak lebih dari jumlah semua keputusan yang Anda buat, dimulai dengan keputusan pertama di hari itu. Nomor 10. Bangun pada waktu yang sama setiap hari. Setiap pagi saat Anda membuka mata, Anda memutuskan apakah harimu dimulai dengan kendali atau kekacauan. Cara Anda bangun bukanlah detail kecil. Itu adalah fondasi di mana energi, fokus, dan disiplin Anda dibangun. Jika Anda bangun pada waktu yang berbeda setiap hari, jika Anda mengandalkan tombol tunda untuk mendapatkan beberapa menit tidur tambahan, Anda mensabotase kinerja Anda sendiri. Namun, jika Anda menetapkan waktu tetap untuk bangun, Anda memberikan tubuh Anda stabilitas, menciptakan ritme alami yang meningkatkan kualitas istirahat Anda, dan mempersiapkan diri Anda lebih baik untuk menghadapi hari. Tubuh manusia mengikuti siklus internal yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Sistem ini mengatur tidak hanya tidur, tetapi juga produksi hormon, suhu tubuh, dan energi sepanjang hari. Ketika Anda tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, tubuh Anda menyesuaikan diri dengan pola tersebut, membuat Anda merasa lebih segar dan mental lebih tajam. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa individu dengan rutinitas tidur yang konsisten memiliki konsentrasi yang lebih baik, lebih sedikit kelelahan, dan suasana hati yang lebih stabil. Jika Anda terus-menerus mengubah waktu bangun Anda, tubuh Anda tidak pernah sepenuhnya beradaptasi. Setiap kali Anda tidur larut dan bangun pagi keesokan harinya, Anda menciptakan semacam jet lag sosial yang mengganggu jam internal Anda dan memengaruhi kinerja Anda. Anda mungkin merasa bahwa tidur lebih lama di akhir pekan dapat mengimbangi kurangnya tidur, tetapi kenyataannya itu hanya memperburuk masalah. Istirahat berkualitas bukan hanya tentang tidur lebih banyak pada hari-hari tertentu. Itu tentang tidur secara teratur dan konsisten. Kuncinya adalah menetapkan jadwal dan mematuhinya, baik itu hari Senin atau Minggu. Bangun pada waktu yang sama, dan ketika alarm berbunyi, jangan terjebak dalam perangkap beberapa menit lagi. 5 atau 10 menit tambahan itu tidak akan memberikan istirahat lebih banyak. Mereka hanya akan membuat Anda merasa lebih lelah. Bangun segera setelah alarm berbunyi bukan hanya kebiasaan fisik, itu adalah keputusan mental. Ini adalah tindakan disiplin kecil yang menetapkan standar untuk sisa hari itu. Ini bukan hanya tentang tidur nyenyak. Ini tentang mengambil kendali atas waktu Anda. Ketika Anda bangun pada waktu yang sama setiap hari, Anda menciptakan struktur, stabilitas, dan, yang paling penting, memperkuat kemampuan Anda untuk melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Setiap kali Anda bangun tanpa ragu, Anda memperkuat disiplin Anda, dan disiplin itu tercermin dalam semua tindakan Anda. Stoikisme mengajarkan kita bahwa penguasaan diri adalah kunci untuk kehidupan yang memuaskan. Marcus Aurelius, meskipun memiliki semua tanggung jawab sebagai kaisar, memahami pentingnya rutinitas dan pengendalian diri. Ia tidak membiarkan kemalasan menentukan tindakannya. Sebaliknya, ia memulai setiap hari dengan tujuan, struktur, dan kejelasan. Ia tidak melihat bangun pagi sebagai pengorbanan, tetapi sebagai tindakan persiapan untuk menghadapi hari dengan kekuatan dan tekad. Jika Anda ingin meningkatkan energi, fokus, dan disiplin Anda, mulailah dengan dasar-dasar. Bangun pada waktu yang sama setiap hari. Itu bukan perubahan drastis, tetapi itu adalah perubahan yang signifikan. Seiring waktu, Anda akan melihat tubuh Anda menyesuaikan diri, pikiran Anda menjadi lebih jernih, dan hari-hari Anda mengalir lebih mudah. Besok, ketika alarm berbunyi, jangan pikirkan betapa Anda ingin terus tidur. Pikirkan tentang orang yang ingin Anda jadikan. Disiplin tidak dibangun dalam momen-momen besar, itu dibangun dalam detail. Dan detail pertama hari itu adalah bangun ketika Anda mengatakan akan bangun. Lakukan, dan biarkan tindakan kecil kendali itu mendorong segala sesuatu yang lain. Nomor 11. Beri makan pikiran Anda dengan sesuatu yang memotivasi setiap pagi. Pikiran Anda ibarat ladang subur. Apapun yang Anda tanam pertama kali akan menentukan apa yang tumbuh selama hari itu. Jika Anda memulai pagi dengan kekhawatiran, berita negatif, atau keraguan diri, Anda memprogram pikiran untuk beroperasi dalam mode defensif,
dipenuhi dengan ketakutan dan stres. Namun, jika Anda memilih untuk memberi nutrisi pada pikiran Anda dengan sesuatu yang positif, dengan ide-ide yang menginspirasi dan memotivasi, Anda akan menciptakan keadaan mental yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih fokus. Apa yang Anda konsumsi secara mental sama pentingnya dengan apa yang Anda makan secara fisik. Penelitian menunjukkan bahwa konten positif dan motivasi di pagi hari dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kreativitas. Otak Anda saat bangun berada dalam keadaan sangat reseptif, yang berarti bahwa informasi apapun yang Anda serap pada saat itu akan memiliki dampak yang lebih dalam pada pola pikir Anda sepanjang hari. Pertimbangkan ini. Apa hal pertama yang Anda konsumsi saat bangun? Bagi banyak orang, jawabannya adalah media sosial, berita negatif, atau pesan yang tidak menambah nilai. Kemudian mereka bertanya-tanya mengapa mereka memulai hari merasa lelah, tidak termotivasi, atau stres. Solusinya bukanlah menghentikan pencarian informasi, tetapi menjadi lebih selektif tentang apa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran Anda di menit-menit pertama itu. Luangkan beberapa menit setiap pagi untuk membaca sesuatu yang menginspirasi, mendengarkan podcast yang memotivasi, atau merenungkan ide yang membantu Anda tumbuh. Itu tidak perlu rumit atau panjang, cukup 5 atau 10 menit konten yang memberi nutrisi pada pola pikir Anda dengan pemikiran tentang kesuksesan, disiplin, dan pertumbuhan. Bisa jadi sebuah buku yang membuat Anda berpikir, kutipan yang mendorong Anda, atau cerita yang mengingatkan Anda bahwa Anda mampu mencapai lebih dari yang Anda yakini. Ketika Anda memulai hari dengan jenis stimulasi ini, Anda mengubah fokus Anda. Alih-alih bereaksi terhadap apa yang dunia lemparkan kepada Anda mengambil kendali atas keadaan mental Anda. Anda bersiap untuk melihat peluang alih-alih hambatan, untuk bertindak dengan percaya diri alih-alih ketakutan, dan untuk tetap fokus pada tujuan Anda alih-alih tersesat dalam gangguan. Kaum Stoik memahami bahwa bagaimana kita memberi makan pikiran kita adalah kunci kualitas hidup kita. Marcus Aurelius, dalam meditasinya, menulis refleksi setiap pagi, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia mengingatkan dirinya sendiri tentang prinsip-prinsipnya, mempersiapkan diri untuk tantangan hari itu, dan menegaskan kembali tujuannya. Ia tidak membiarkan pola pikirnya secara kebetulan, ia melatihnya. Dan itulah yang bisa Anda lakukan juga. Anda tidak perlu mengubah seluruh rutinitas Anda dalam semalam. Cukup mulai dengan sesuatu yang kecil, mungkin satu halaman dari buku yang menginspirasi, ceramah singkat dari seseorang yang Anda kagumi, atau pemikiran positif yang membantu Anda memulai hari dengan kejernihan. Yang penting bukanlah kuantitas, tetapi niat. Besok, ketika Anda bangun, sebelum membuka ponsel, sebelum membiarkan kebisingan dunia menyerbu pikiran Anda, pilih secara sadar apa yang akan Anda konsumsi. Putuskan untuk memberi makan pikiran Anda dengan sesuatu yang memperkuat Anda, mendorong Anda maju, dan mengingatkan Anda pada jalan yang ingin Anda tempuh. Jadikan itu kebiasaan, dan Anda akan melihat bagaimana seiring waktu, pola pikir Anda berubah, motivasi Anda menguat, dan fokus Anda menjadi tajam. Kesuksesan bukan hanya tentang bakat atau keberuntungan, itu tentang bagaimana Anda melatih pikiran Anda setiap hari. Dan cara terbaik untuk memulai adalah dengan secara sadar memilih pemikiran apa yang Anda izinkan masuk ke dalamnya sejak saat pertama Anda bangun. Nomor 12. Renungkan memento mori. Ingat bahwa hidup itu terbatas. Suatu hari, Anda akan berhenti bangun. Suatu hari, Anda akan membuka mata untuk terakhir kalinya, dan waktu yang Anda anggap melimpah akan lenyap begitu saja. Memento mori. Ingat bahwa Anda akan mati. Ini bukan pemikiran yang tragis, tetapi sebuah peringatan. Hidup tidaklah tak terbatas, dan setiap menit yang Anda biarkan berlalu adalah menit yang tidak akan pernah kembali. Apa yang Anda lakukan hari ini? Bagaimana Anda menginvestasikan waktu Anda dan keputusan yang Anda buat? Itulah satu-satunya yang benar-benar Anda miliki. Memikirkan kematian bukanlah pesimisme. Itu adalah kejelasan. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran akan kematian membantu kita menghargai waktu lebih banyak, membuat keputusan yang lebih baik, dan menghindari gangguan yang tidak perlu.
Ketika Anda ingat bahwa keberadaan Anda terbatas, Anda menjadi lebih selektif tentang apa yang Anda lakukan, dengan siapa Anda menghabiskan waktu, dan pada apa Anda memfokuskan energi Anda. Anda berhenti menunda apa yang penting, berhenti menganggap remeh peluang, dan mulai hidup dengan lebih banyak niat. Berapa kali Anda berkata, "Saya akan melakukannya besok," seolah-olah besok dijamin? Berapa kali Anda membiarkan hari berlalu tanpa melakukan sesuatu yang berarti, seolah-olah Anda memiliki persediaan hari yang tak terbatas? Tidak ada jaminan bahwa Anda akan bangun besok, atau bahkan bahwa Anda akan mencapai akhir hari ini. Ini bukan tentang hidup dalam ketakutan, tetapi tentang hidup dengan urgensi, tentang merebut setiap momen dan menggunakannya sedemikian rupa, sehingga jika ini adalah hari terakhir Anda tidak akan memiliki penyesalan. Cobalah ini. Setiap pagi sebelum Anda bangun, luangkan waktu untuk merenungkan kerapuhan hidup. Tanyakan pada diri Anda, jika hari ini adalah hari terakhirku, bagaimana saya akan menjalani hari ini? Apakah saya akan fokus pada apa yang benar-benar penting, atau membuang waktu pada hal-hal sepele? Gunakan pertanyaan itu sebagai kompas. Jangan biarkan rutinitas, gangguan, atau ketakutan membuat Anda melupakan apa yang esensial. Kaum Stoik memahami ini lebih baik daripada siapapun. Marcus Aurelius bermeditasi terus-menerus tentang kematian, bukan untuk menakutinya, tetapi untuk mengingat bahwa waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki. Ia menulis dalam meditasinya bahwa kita harus hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita, dengan martabat, dengan tujuan, tanpa membuang waktu pada hal-hal yang tidak berarti. Anda tidak memiliki kekuatan atas berapa lama Anda akan hidup, tetapi Anda memiliki kekuatan atas bagaimana Anda hidup. Jangan tunda percakapan penting. Jangan simpan kata-kata untuk nanti. Jangan tunggu acara khusus untuk menunjukkan cinta, untuk mengambil tindakan, atau untuk melakukan apa yang Anda tahu harus Anda lakukan. Jika sesuatu itu penting bagi Anda, lakukan hari ini. Jika seseorang berarti bagi Anda, katakan hari ini. Karena pada akhirnya, apa yang paling berat bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita tinggalkan tanpa dilakukan. Setiap kali Anda menunda impian Anda, setiap kali Anda memilih kenyamanan daripada pertumbuhan, setiap kali Anda mengalihkan perhatian Anda dengan hal-hal sepele alih-alih fokus pada apa yang benar-benar penting, Anda menghabiskan sumber daya yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Kita hidup seolah-olah kita memiliki waktu tak terbatas. Namun, kenyataannya adalah setiap hari yang hilang adalah hari yang tidak akan pernah kembali. Lain kali Anda merasa membuang-buang hari, ingatlah, waktu Anda adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Setiap jam yang Anda biarkan berlalu tanpa niat adalah 1 jam lebih sedikit dalam hidup Anda. Dan suatu hari, Anda akan melihat ke belakang dan bertanya-tanya apakah Anda benar-benar menggunakan waktu yang diberikan kepada Anda dengan baik. Pastikan jawabannya adalah ya. Besok, ketika Anda bangun, sebelum pikiran Anda dipenuhi gangguan, berhentilah sejenak. Ingatlah bahwa suatu hari Anda tidak akan bangun. Gunakan pemikiran itu sebagai pendorong, bukan beban. Hiduplah dengan urgensi, dengan rasa syukur, dan dengan niat. Karena waktu terus bergerak, dan satu-satunya pertanyaan adalah, apa yang akan Anda lakukan dengan waktu yang tersisa?